Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 SIP 2 Praktikum Analisis Biomedik yang beranggotakan Ivana Sinta, Kinanti Wiranti, Monika Fajariyawati, Muhammad Syihab Setiabudi, Ruth Nelida Padang, dan saya sendiri, Vina Melindawati. Praktikum kali ini berjudul Analisis Kualitatif DNA pada bakteri Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteriae menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Judul jurnal yang kami gunakan yaitu Keefektifan Metode Isolasi DNA Kit dan CTAB per NaCl yang dimodifikasi pada Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteriae. Isolasi DNA adalah proses pemurnian DNA dari sampel dengan menggunakan kombinasi metode fisika dan kimia. Isolasi DNA dilakukan dengan tujuan memisahkan DNA dari bahan dalam sel yang tidak diinginkan, seperti organel non-DNA atau RNA, yang mana seperti protein, lemak, dan kemungkinan karbohidrat. Prinsip utamanya adalah lisis atau proses mengeluarkan DNA, memisahkan DNA dari bahan lain, dan memurnikan DNA. Sampel yang digunakan pada jurnal ini adalah DNA bakteri Staphylococcus aureus yang mewakili bakteri gram-positif dan Shigella dysenteriae yang mewakili bakteri gram-negatif. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai prosedur kerja. Jadi pada jurnal yang telah atau artikel yang telah kami dapatkan ada 5 cara kerja. Namun di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai cara kerja penyiapan kultur bakteri. Untuk langkah pertama adalah bakteri disiapkan atau kultur bakteri disiapkan masing-masing. Yang pertama ada bakteri Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteriae. Nah, setelah bakteri ini atau kultur bakteri ini disiapkan, kemudian dilakukan peremajaan masing-masing media LB atau media Luria bertani sebanyak 5 mili. Kemudian langkah selanjutnya adalah dilakukan inkubasi selama 48 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu, dihitung jumlah sel bakteri menggunakan hemositometer. Dan selesai untuk langkah penyiapan kultur bakteri. Selanjutnya, prosedur kerja yang kedua yaitu isolasi DNA dengan menggunakan metode CTAB. Pada prosedur kerja yang ini, tahap awal atau langkah awalnya adalah sampel yang kita dapatkan dari prosedur kerja yang pertama tadi diambil sebanyak 1 mili, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 2 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian pelet ditambahkan 567 ml vapor TE atau tris EDTA, 30 ml SDS 10% dan NH4 COOH 6 molar, lalu diinkubasi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Lalu suspensi tadi ditambahkan NaCl 5 molar dan dilarutkan CTAB. Kemudian diinkubasi kembali selama 10 menit pada suhu 65 derajat Celcius dan ditambahkan C/1 sebanyak 24/1 atau sebanding dengan volume sampel 1/1. Kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 12.000 rpm selama 4-5 menit, lalu dipindahkan ke upper fase atau fase atas. Lalu ditambahkan P/C/I sebanyak 25/24/1. Kemudian disentrifugasi lagi dengan kecepatan 12.000 rpm selama 5 menit hingga terbentuk pelet. Lalu ditambahkan isoprolol dengan 0,6 kali volume 0,6 kali volume sampel. Lalu ditambahkan 50 ml etanol 70% dingin. Lalu disentrifugasi lagi dan dilakukan resuspensi terhadap pelet dengan 100 ml buffer TE atau tris EDTA
dan kemudian disimpan sampel pada suhu minus 20 derajat Celcius. Baik, untuk cara kerja ketiga yaitu isolasi DNA menggunakan QIAMP DNA mini kit, yaitu pertama-tama kita melakukan penyiapan kultur bakteri yaitu dengan peremajaan bakteri Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteriae. Keduanya disiapkan masing-masing media LB sebanyak 5 mili, kemudian ditambahkan bakteri tersebut untuk diremajakan, lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Lalu dihitung jumlah sel masing-masing bakteri menggunakan hemositometer. Setelah dihitung tadi itu, hasil peremajaan tersebut diambil sebanyak 1 mili, dimasukkan ke dalam tabung mikrosentrifuge 1,5 mili, lalu disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 7.500 rpm. Kemudian pelet diresuspensi kembali dengan PBS 80 mikroliter. Nah, setelah itu langkah selanjutnya itu dilakukan di alat Qiakup Automatic DNA Extraction dalam kurung Qiagen atau Qiagen. Itu tuh otomatis di dalam situ. Nah, berikut prosesnya, yaitu sampel yang sudah kita masukkan tadi itu ke dalam mesinnya itu ditambahkan buffer ATL sampai volumenya 180 mikroliter dan ditambahkan NH4COOH 5M sebanyak 20 mikroliter. Kemudian diinkubasi pada suhu 56 derajat Celcius hingga lysis seluruhnya. Setelah itu hasilnya tuh suspensi, kemudian dilakukan spin down. Setelah spin down lalu ditambahkan buffer AL sebanyak 200 mikroliter, lalu diinkubasi selama 10 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian hasil inkubasi tersebut ditambahkan etanol 96 sampai hasil inkubasi ditambahkan etanol 96% sebanyak 200 mikroliter. Hasil tersebut dipindahkan ke dalam QIAAMP spin column untuk tahap selanjutnya. Setelah dimasukkan tadi hasilnya, kemudian ditambahkan buffer AW sebanyak 500 mikroliter dan disentrifugasi dengan kecepatan 8000 rpm selama 1 menit. Setelah itu ditambahkan buffer AW2 sebanyak 500 mikroliter dan disentrifugasi kemudian dengan kecepatan 14000 rpm selama 1 menit. Setelah disentrifugasi, kemudian dipindahkan ke dalam tabung mikrosentrifuge 1,5 steril yang baru ya. Lalu ditambahkan buffer AE sebanyak 200 mikroliter dan diinkubasi selama 1 menit pada suhu ruang. Itu tadi adalah cara kerjanya. Baiklah, saya akan melanjutkan prosedur kerja yang keempat dan 5. Prosedur kerja yang keempat yaitu sampel DNA bakteri uji dihitung konsentrasi dan tingkat kemurniannya menggunakan spektrofotometer. Cara kerja yang dilakukan yaitu pertama, sampel DNA diambil sebanyak 1-2 mikroliter. Kemudian, setiap sampel uji pedestal harus mengganti mikrotipnya. Selanjutnya, konsentrasi DNA yang telah diuji dengan regresi sederhana untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh jumlah sel bakteri terhadap DNA yang diperoleh. Selanjutnya, prosedur kerja yang kelima yaitu sampel DNA bakteri uji diukur dengan semi kualitatif dengan elektroforesis gel agarosa 1%. Cara kerja yang pertama yaitu gel agarosa dimasukkan ke dalam chamber elektroforesis dan ditambahkan buffer TBE 1 kali sampai gel terendam. Kemudian ditambahkan loading dye 1:1 dan dimasukkan pada masing-masing sumuran. Selanjutnya, running dilakukan pada 50 volt selama 1-2 jam. Elektroforesis dihentikan saat loading dye
mencapai jarak 1-1,5 cm dari tepi gel. Selanjutnya, gel dipindahkan ke UV transluminator untuk mengamati visualisasi hasil elektroforesis. Kemudian hasil yang didapat didokumentasikan. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengukuran sampel DNA secara kuantitatif. Nah, di sini kan menggunakan dua metode. Yang pertama ada Qia amplifikasi DNA minikit yang dimodifikasi dan CTAB atau NaCl yang dimodifikasi. Nah, untuk metode yang pertama, bakteri uji yang digunakan itu ada Staphylococcus aureus JCM 2179 dengan konsentrasi 1 nanogram per mikroliter, mendapatkan tingkat kemurnian untuk A260 per 290 1,49 dan A260 per 230 itu 2,01. Untuk bakteri Shigella dysenteriae dengan konsentrasi 3,8 nanogram per mikroliter, tingkat kemurnian yang didapat untuk A260 per 290 2,73, A260 per 230 0,27. Untuk metode CTAB per NaCl yang dimodifikasi, itu bakteri yang diuji itu ada Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 2140,7 nanogram per mikroliter, mendapatkan tingkat kemurnian untuk A260 per 290 itu 2,1 dan A260 per 230 2,28. Nah, untuk bakteri Shigella dysenteriae itu dengan konsentrasi 988,6 nanogram per mikroliter, mendapatkan tingkat kemurnian 1,8 untuk A260 per 290 itu tuh 1,81 dan A260 per 230 itu 2,1. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah hasil visualisasi isolasi DNA menggunakan elektroforesis pada gel agaros. Nah, di mana hasilnya itu dapat dilihat di sini, gambar ini, di mana terdapat 4 jalur. Jalur pertama dan jalur kedua adalah hasil visualisasi isolasi DNA menggunakan metode CTBA NaCl yang telah dimodifikasi. Sedangkan untuk jalur 3 dan 4 itu adalah hasil visualisasi isolasi DNA menggunakan metode QAMP DNA minikit yang telah dimodifikasi juga, di mana jalur pertama dan jalur ketiga itu adalah hasil dari bakteri Shigella dysenteriae. Untuk jalur 2 dan 4 itu adalah hasil dari bakteri Staphylococcus aureus. Nah, ketika kita lihat di sini, kita perhatikan gambar ini, jalur pertama adalah jalur yang paling terang, memiliki pita yang paling terang, maksud saya, pada jalur pertama, di mana hal ini dapat mengindikasikan bahwa pada hasil isolasi dari DNA dari bakteri Shigella dysenteriae pada metode CTBA NaCl itu menghasilkan DNA yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitasnya, karena kita lihat di sini pitanya itu tebal dan terang. Nah, untuk metode kedua atau jalur kedua itu memperlihatkan pita yang tipis tapi tetap terang, di mana ini adalah hasil dari bakteri Staphylococcus aureus dari metode NaCl atau CTBA. Nah, untuk jalur 3 dan 4 itu dapat kita lihat pita yang dihasilkan adalah pita yang samar-samar dan tidak terlalu terang dan tidak terlalu tebal, di mana ini adalah hasil isolasi dari DNA yang sampelnya dilakukan menggunakan metode QAMP. Nah, jadi kita dapat simpulkan dari hasil visualisasi ini bahwa berdasarkan hasil visualisasi menggunakan elektroforesis agaros gel, terlihat bahwa metode terbaik untuk mengisolasi DNA dari bakteri Shigella dysenteriae maupun bakteri Staphylococcus aureus adalah metode CTBA atau NaCl yang telah dimodifikasi. Nah, mungkin sekian dari hasil kelompok kami. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.